Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan saya akan langsung ke Bang Fernando, juru bicara Dharma Pokrekun Wardana. Bang Fernando masih tersambung ya bersama kami? Masih, Mbak. Baik, Bang Fernando, kalau melihat dua lawan Anda dalam kontestasi Pilgub Jakarta ini nampaknya sudah saling berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang bahkan nggak main-main begitu ya, Pak Jokowi, kemudian juga Pak Anies Baswedan. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bang Fernando? Pertama saya mau bilang begini, ada satu tokoh, dia ganti nama, bukan lagi namanya, tapi saya Ridwan katanya. Kan lucu gitu. Ya, jadi bukan bukan aslinya, tapi dia bilang saya Ridwan Kamil. Masa ganti gara-gara pilkada ganti nama, lucu gitu. Ya, yang kedua saya mau bilang, kalau ini paslon 1 dan 3 ya datang kepada para tokoh-tokoh, ya sekarang saya mau bilang sama rakyat, ayo rakyat, sekarang Anda lihat, yang mendatangi Anda itu siapa? Ya, yang datangi Anda itu adalah Dharmakun. Dia nggak datangi toko-toko, dia nggak di ruang AC, berasi AC dingin-dingin, selfie-selfie, ya kan, diliput media. Sekarang Anda mau ini pemimpin Anda itu petugas rakyat atau petugas partai? Kasihan masyarakat Jakarta, 5 tahun nanti begitu lagi, begitu lagi. Ya, kalau dikatakan masyarakat Jakarta pemilih yang cerdas, jangan mau Anda itu cuma dibilang Anda pemilih yang cerdas, Anda pemilih yang cerdas. Tapi lagi-lagi ya, ketika pemilihan itu Anda nggak cerdas. Saya mau bilang sama pemilih Jakarta, ayo lihat, dari 3 calon ini cuma Pak Dharma yang tiap hari mendatangi Anda, ya, mendatangi orang Jakarta panas-panasan. Waktu itu pemilihan pilpres, ada juga tokoh bilang pilih calon yang rambutnya udah putih-putih. Nah, yang supaya ini tahu dia bekerja. Sekarang pada rakyat saya mau bilang, pilih calon gubernur Anda yang kepanas-panas, yang wajahnya nggak bersih-bersih, nggak kinclong-kinclong, yang wajahnya panas-panas kayak kebakar. Harusnya kalau Anda mau merubah nasib, ya, yang sudah terus-terusan begitu, bayangkan dari istana, itu 1 kilo tuh Jakarta Pusat, perumahan kumuh, kasihan. Kalau nggak salah itu selain dari kami Pak Dharma, itu dari pasangan 03, pasang Bang Ciko tuh datang juga ternyata ke daerah kumuh itu. Udah dilihat kok, kumuh loh. Dari istana 1 kilo, perumahan kumuh. Terus mau begini-begini terus, katanya Jakarta global. Saya sering berputar, karena saya pengacara, saya muter-muter gitu kalau ketemu sama klien, itu dekat istana, parit istana aja tuh. Luar biasa sekarang tuh, sampah. Ya, gimana kalau dibilang pemimpin Jakarta itu akan merubah Jakarta menjadi nanti Jakarta menjadi kota global, ya, seperti diharapkan itu. Kalau pemimpinnya hanya datang ke sana minta apa dukungan, bukan datang kepada rakyat, aduh, lagi-lagi kita sih hanya tersenyum, tersipu-sipu saja. Lihatlah Pak Dharma tuh, datang ke apa? Ke masyarakat langsung, mendatangi satu persatu, memeluk mereka. Nggak ada yang diliput media. Kasihan, mungkin itu dulu yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Ya, Tiara. ya, Bang Fernando, kita lihat juga sebenarnya paslon-paslon lain juga ada juga agenda belusukannya nih ke rakyat. Tapi mereka punya kekuatan lain dengan melakukan endorsement politik dengan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional. Apakah Pak Fernando ini paslon Anda masih percaya diri dengan strategi kampanye yang ada sekarang dengan mendatangi rakyat, belusukan seperti itu dan tidak perlu adanya endorsement dari tokoh-tokoh besar, Pak? Kita sih sudah mendatangi semua komunitas, ya. Yang terjadi sekarang saya majority. Kita sudah tanya, saya kemarin ketemu tanpa sengaja, ya, di pengadilan. Saya bertanya, Anda KTP mana? KTP Jakarta. Mohon maaf ya, kalau ternyata beda pilihan kita tetap bersatu.
Anda mau milih siapa nih kalau Anda mau berubah? Saya jelaskan. Dia diam-diam, lalu dia bilang, Pak, saya pilih Pak Dharma, Pak. Loh, kok bisa? Kelihatan begitu, wajah Bapak bersih segala macam. Saya melihat dari yang tiga ini, cuma dia yang ke bawah katanya. Nah, ini silent majority, kita lihat nanti. Kita sudah membuat pertemuan dengan etnis Tionghoa, etnis Madura, ya, Betawi, Peci Merah, kaum orang-orang suku Batak dan lain sebagainya. Jadi cumannya mereka tuh nggak mau menunjukkan. Kita bukan nggak percaya diri. Ya, kalaupun dikatakan dua putaran, kita akan masuk putaran kedua. Kalau dibilang lembaga survei, ya coba lembaga survei buka dong datanya. Coba di Amerika kemarin, nggak ada begitu-begitu. Ya jadi kita sekali-sekali harus membuka kepada masyarakat, memberi pembelajaran kepada masyarakat. Jangan selalu kayak kemarin aja lembaga survei udah satu yang memenangkan 01, satu memenangkan 03, ya kan? Akhirnya persepsi mengeluarkan. Ya jadi maksudnya di sini kalau kita mau mendidik masyarakat, harusnya kita buka tuh data. Ya, kalau dikatakan kami cuman di angka 5,5 sampai 6%, yang mana 5,5-nya? Bagaimana cara mensurvei tersebut? Kalau itu disurveinya ternyata di kantongnya 01 atau 03, berarti udah hebat dong. Kami 6% bisa disurvei di kantongnya ini 01 atau 03. Coba disurvei di kantong kami. Mungkin kami di 70%, 80%. Ya, jadi saya selaku dosen pun saya melihat itu harus by data. Nggak boleh kita menyajikan ini. Jadi kalau terkait dengan meminta dukungan kepada tokoh itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Kita kan harus bekerja kepada para mantan-mantan gubernur. Cuman lagi-lagi kalau kami calon gubernur datang ke masyarakat, nggak perlu datang ke tokoh-tokoh, biar dia panas-panasan, biar dia tahu ketika nanti dia jadi gubernur, rakyat datang dia bukakan, ya dia buka pintu, nggak perlu nanti melalui Syanu, itu. Kita harus minta tanggapan terlebih dahulu nih, salah satunya mungkin ke Bang Farouk ya, Bang Farouk, bagaimana nih tanggapannya? Oke, masih bertemu tokoh-tokoh ini merupakan nilai plus, tapi yang pertama bukan itu sebenarnya. Kita harus turun ke jalan, mengetahui apa permasalahan masyarakat, belanja masalah gitu ya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, warga Jakarta itu ada 10 juta lebih. Nggak mungkin Pak Ridwan Kamil, Pak Susono nemuin semuanya satu-satu. Gimana caranya dengan jangka waktu 2 bulan itu bertemu satu-satu gitu kan? Itu nggak mungkin. Makanya ada pengumpulan massa di satu titik ditemuin dengan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Susono, dan kemudian kan yang paling penting ini namanya tim sukses. Artinya bukan cuma Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono yang bekerja, tapi ada tim gitu kan, ada partai-partai, ada relawan-relawan, ada komunitas-komunitas dan lain-lain yang itu setiap hari juga belusukan, tiap hari door to door, ke gang-gang, ke semua masyarakat itu kita temui semua satu-satu. Saya juga pernah turun misalkan ke salah satu daerah di Ciracas, ya kita salamin semua satu-satu. Tapi apakah paslon nggak ngelakuin itu? Melakukan itu juga. Nah, tapi kan ada misalkan kalau ketemu dengan tokoh-tokoh itu juga jadi bab yang penting, yang mana yang bisa menemui tokoh itu ya tokoh paslonnya, hanya paslonnya itu sendiri gitu. Artinya nggak bisa diwakilkan. Masa ketemu Pak Jokowi diwakilkan oleh siapa gitu kan? Itu kan kurang elok juga. Nah, artinya menurut kami ya nggak perlu dibenturin dan tidak perlu dinegasikan juga pertemuan dengan masyarakat, karena kita ini kerjanya kerja tim, nggak hanya Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono yang gerak semua jalan sendirian. Silahkan. Tapi kalau Anda berbicara mengenai tim ses begitu ya, ini kerja tim ses, apakah ini juga karena tim ses membaca bahwa elektabilitas dari paslon ini kurang begitu dengan belusukan ke jalan-jalan sehingga perlu adanya endorsement dari tokoh tersebut? Ya, begini. Kan kita perlu melihat juga, ada satu orang itu dipercaya oleh banyak orang. Misalkan tokoh agama aja. Kita datang ke salah satu tokoh agama, beliau mengendorse, oke ini pilihan saya. Dan itu masyarakat ikut dengan pilihan tokohnya tersebut. Itu salah satu contoh. Artinya apa? Kita juga harus memahami bagaimana psikologis masyarakat. Dia akan memilih sebagaimana apa yang dipilih oleh orang yang dia percayai. Seperti itu. Misalkan paling gampang aja. Anak-anak Gen Z, milenial, mereka nggak ngerti politik, misalkan buat yang nggak ngerti ya, nggak memahami politik, tidak, ya bosan lah dengan politik, dia akan ngikut
apa yang ibunya suruh pilih. Itu misalkan salah satu contohnya. Artinya apa? Ya endorsement dari berbagai macam pihak itu penting, dan buat semua paslon perlu endorsement dari berbagai macam pihak. Karena apa? Karena kita butuh suara seluruh warga Jakarta, bukan cuman tokoh doang, bukan cuman masyarakat aja gitu ya, tapi semuanya ya kita butuhkan. Namanya mau menang pasti ingin mendapatkan suara sebesar-besarnya dengan cara yang baik ya tentu ya, bukan dengan cara black campaign, apalagi money politics dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah ya kita butuh suara warga Jakarta. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya kita gerak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, kita lakukan apa yang diperbolehkan. Ya salah satunya minta endorsement dengan tokoh-tokoh publik, ya itu kan suatu hal yang normal untuk dilakukan di ya periode politik manapun lah. Mungkin. Kita ke Bang Ciko, apakah Anda sependapat dengan Bang Farouk bahwa endorsement itu penting sekalipun kita juga sudah menemui masyarakat begitu? Semuanya apalagi penting, elektabilitasnya udah naik nih Bang Ciko. Semuanya penting, tapi kan itu tadi kita kalau bicara soal elektabilitas ya, jadi untuk bisa menyangkal apa yang disampaikan Nando tadi, artinya elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul yang melejit, yang tren kenaikannya sangat konsisten, dibuktikan oleh hasil-hasil survei dari berbagai lembaga survei, itu kan karena turun ke masyarakat. Artinya apa? Menurut data Bawaslu sekalipun, memang pasangan calon Pramono Anung, Rano Karno, Sidul ini adalah pasangan calon yang paling intens, paling masif gerakannya di bawah, turun ke masyarakat. Mas Pram dan Bang Dul itu bisa sampai 10 dan 11 titik per masing-masing mereka, karena mereka berpisah dalam berkampanye supaya bisa menjangkau sebanyak daerah. Begitu juga timnya, saya sendiri selain muncul di udara juga di darat gitu, sehari 3-4 gitu. Jadi artinya memang kita melakukan apa yang dibilang banja masalah, bicara soal mensosialisasikan program dan bicara langsung dengan masyarakat. Tapi kan kemudian tadi disampaikan juga oleh Farouk, saya setuju, ada jutaan warga Jakarta, kalau warganya ada 12 juta, yang pemilihnya sekian juta, ya kan, nggak bisa juga kita sampai ke rumah-rumah mereka semua satu persatu atau bersalaman satu persatu dengan semua warga. Tetapi pada prinsipnya, nah itu tadi, bahwa endorsement memang kadang-kadang tokoh atau orang, nggak harus tokoh lah, misalnya saya mendekati Farouk misalnya, Farouk kan punya keluarga gitu ya, jadi saya nggak harus ketemu keluarganya satu persatu gitu, mungkin dia bisa menyampaikan gitu, pilih Mas Pram Bang Dul ya gitu, kira-kira gitu ya Ruk ya, jangan lupa Ruk. Jadi prinsipnya seperti itu gitu, tapi endorsement tentu penting, kita ucap syukur tentunya, alhamdulillah, tapi kembali lagi suara itu ada di kantong-kantong masyarakat dan kita harus tunduk. Bang Ciko, kita juga ingin tahu, karena kan yang di endorsement ini tokoh-tokoh yang ditemui oleh RK dan juga Pram ini adalah rival pada saat Pilpres, dan saat ini juga mempertajam rivalnya nih di Pilkada Jakarta. Siapa karena Mas Pram ketemu Mas Anies, kemudian ini RK dukungannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, kita mau lihat bagaimana nanti sebenarnya, apakah program-programnya ini mau melanjutkan dari atau ada kontrak-kontrak tertentu ya dengan kedua tokoh itu. Kita akan tanyakan, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita kembali dengan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi.